Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah manajemen investasi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan analisis makroekonomi, analisis fundamental, dan analisis teknikal. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi makro dari perekonomian suatu negara ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang ada dalam negara tersebut. Faktor-faktor makroekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja saham maupun kinerja perusahaan antara lain yaitu berhubungan dengan tingkat suku bunga domestik, kurs valuta asing, kondisi perekonomian internasional, siklus ekonomi suatu negara, tingkat inflasi, peraturan perpajakan, serta jumlah uang yang beredar. Itulah yang menjadi penyebab atau hal yang mempengaruhi terhadap kinerja saham maupun kinerja perusahaan yang menjadi faktor makroekonomi dalam suatu negara. Dalam hal ini, peran pasar modal dalam globalisasi ekonomi tentunya semakin penting, terutama terkait dengan arus permodalan dan pertumbuhan ekonomi. Pasar modal merupakan indikator terhadap kemajuan perekonomian suatu negara serta menunjang ekonomi negara yang bersangkutan. Pasar modal ini memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara, terutama di negara-negara maju, karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu yang pertama adalah sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor. Sehingga ada beberapa faktor makroekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi terhadap kinerja saham maupun kinerja perusahaan, antara lain diantaranya yaitu yang pertama adalah tingkat bunga umum domestik. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, berhubungan dengan peraturan perpajakan. Yang keempat, berkenaan dengan kebijakan khusus pemerintah yang terkait dengan perusahaan tertentu. Yang kelima, yaitu kurs valuta asing. Yang keenam, tingkat bunga pinjaman luar negeri. Yang ketujuh, tingkat perekonomian internasional. Yang ke-8, siklus ekonomi. Yang ke-9, pemahaman terhadap ekonomi. Dan yang ke-10 adalah peredaran uang dalam suatu negara. Itu merupakan 10 faktor makroekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap kinerja saham maupun kinerja perusahaan dalam suatu negara. Pembahasan berikutnya adalah berkenaan dengan analisis fundamental, di mana analisis fundamental ini merupakan suatu analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik. Sehingga kita dapat menggunakannya
dengan analisis fundamental. Sebagaimana kita ketahui bahwa secara fundamental harga suatu jenis pasar ini dipengaruhi oleh kinerja perusahaan dan kemungkinan risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Kinerja ini tercermin dari laba operasional dan laba bersih per saham, serta beberapa rasio keuangan yang menggambarkan terhadap kekuatan manajemen dalam mengelola perusahaan. Risiko perusahaan ini tercermin dari daya tahan perusahaan dalam menghadapi siklus ekonomi serta faktor makroekonomi dan makro non-ekonomi. Analisis fundamental pada dasarnya melakukan analisis historis atas kekuatan dari suatu perusahaan, di mana proses ini sering juga disebut sebagai analisis perusahaan. Data historis tentunya mencerminkan keadaan keuangan yang telah lalu, yang telah digunakan sebagai dasar untuk memproyeksikan keadaan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Analisis fundamental ini merupakan analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental dan faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha tersebut. Data fundamental yang dimaksud ini biasanya adalah berkenaan dengan data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya. Sementara data faktor eksternal yang berhubungan dengan badan usaha ini adalah berkenaan dengan kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, inflasi, dan sejenisnya. Sehingga dalam hal ini, maka analisis fundamental ini sebenarnya mempelajari data historis yang telah dimiliki oleh suatu perusahaan untuk mengukur kinerja ke depannya itu bagaimana. Ada beberapa prinsip yang sebaiknya dipegang dalam melakukan analisis fundamental, yaitu yang pertama adalah reaksi berantai, di mana dalam hal ini semakin besar dampak berantai suatu informasi, maka tentunya akan semakin besar pengaruhnya terhadap nilai sebuah indeks perusahaan. Dan prinsip yang kedua adalah berkaitan dengan jarak informasi, di mana semakin dekat sebuah informasi dengan suatu indeks saham, maka tentunya akan semakin besar pengaruh informasi tersebut. Misalnya dalam hal ini adalah informasi yang berasal dari dalam negeri Indonesia, tentunya akan berpengaruh besar terhadap nilai indeks harga saham gabungan dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari luar negeri. Prinsip yang ketiga yaitu berkaitan dengan sumber berita, di mana semakin resmi sumber dari suatu berita yang relevan, maka tentunya akan semakin kuat pengaruhnya terhadap nilai suatu indeks saham. Dan yang keempat, yang terakhir adalah berkaitan dengan jenis berita, di mana berita ekonomi tentunya cenderung lebih kuat pengaruhnya terhadap indeks saham suatu negara. Ini empat prinsip yang perlu dipegang dalam melakukan analisis fundamental bagi suatu investor. Sebenarnya pendekatan fundamental ini mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan menerapkan dua hal, yaitu yang pertama adalah
melakukan estimasi nilai faktor-faktor fundamental yang dapat mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang. Dan yang kedua adalah menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh harga saham yang baru. Nah, tentunya dengan melakukan dua hal tersebut, ini dapat memperkirakan harga saham di masa yang akan datang. Analisis fundamental ini terdiri dari tiga tahapan analisis, yaitu analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis rasio keuangan perusahaan. Ini tiga hal yang dilakukan sebagai pondasi dalam melakukan analisis fundamental. Kaitannya dengan analisis ekonomi, tentunya dalam melakukan analisis terhadap penilaian saham, investor ini bisa melakukan analisis fundamental secara top-down untuk menilai prospek perusahaan ke depannya. Analisis secara top-down ini dapat dilakukan dengan tiga hal, yaitu yang pertama adalah analisis variabel-variabel ekonomi makro yang mempengaruhi terhadap kinerja dari seluruh perusahaan. Yang kedua, yaitu melakukan analisis industri-industri pilihan yang berprospek saling baik. Dan yang ketiga adalah melakukan analisis perusahaan dan penentuan saham perusahaan mana yang terbaik. Sehingga dengan melakukan analisis secara top-down tersebut, ini dapat mengukur kinerja perusahaan ke depannya. Tentunya analisis ekonomi yang dilakukan itu sebenarnya bertujuan untuk membuat keputusan alokasi penginvestasian dana di beberapa negara atau dalam negeri dalam bentuk saham, obligasi, atau dalam bentuk kas lainnya. Ini dilakukan dengan melakukan analisis ekonomi dan pasar modal. Sedangkan dengan melakukan analisis industri, tentunya bertujuan terhadap menentukan jenis-jenis industri mana saja yang menguntungkan dan mana yang tidak memiliki prospek baik. Dan ini tentunya didasarkan pada analisis ekonomi dan pasar modal. Serta yang terakhir adalah melakukan analisis perusahaan, di mana hal ini berdasarkan pada hasil analisis industri dan menentukan perusahaan mana dalam industri terpilih yang memiliki prospek baik. Tentunya harus dilakukan analisis terhadap kinerja perusahaan tersebut terlebih dahulu sebelum menginvestasikan dana yang kita miliki. Mengapa tahapan ini penting dalam melakukan analisis ekonomi yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap ekonomi dan pasar modal terlebih dahulu, terus dilanjutkan dengan analisis industri, dan yang terakhir adalah melakukan analisis terhadap kinerja perusahaan? Karena yang pertama adalah adanya kecenderungan hubungan yang kuat antara apa yang terjadi pada lingkungan ekonomi makro dan kinerja dari suatu pasar modal. Ini tentunya saling berkaitan. Dan yang kedua adalah pasar modal mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi pada perekonomian secara makro. Dan yang ketiga yaitu fluktuasi yang terjadi di pasar modal tentunya akan terkait dengan perubahan yang terjadi pada berbagai variabel ekonomi secara
makro. Contoh misalnya, harga obligasi itu sebenarnya dipengaruhi oleh tingkat bunga yang berlaku pada saat itu. Sehingga faktor ekonomi secara makro tentunya berpengaruh terhadap kinerja dari suatu pasar modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, dalam melakukan analisis terhadap perubahan harga di pasar modal, ini ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah perubahan siklus ekonomi, dan yang kedua adalah perubahan variabel-variabel ekonomi secara makro. Kaitannya dalam perubahan siklus ekonomi ini, yaitu siklus ekonomi yang cenderung menurun menuju titik terendah atau disebut sebagai resesi, maka harga saham biasanya juga akan turun. Karena semakin kuat resesi, maka semakin drastis terjadinya penurunan harga saham. Selain itu, siklus ekonomi juga diramalkan membaik, maka harga saham menjelang titik balik siklus ekonomi atau sebelum mencapai titik terendah, ini akan membaik mendahului membaiknya siklus ekonomi. Dan juga siklus ekonomi yang terus membaik sampai mendekati terhadap titik puncak, maka harga saham cenderung stabil sehingga return saham yang abnormal sulit dicapai oleh investor. Ini yang berkaitan dengan perubahan siklus ekonomi yang tentunya berpengaruh terhadap harga saham yang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan kaitannya dengan perubahan pada variabel-variabel ekonomi makro, ini harus dilakukan dengan pengamatan terhadap perubahan indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat bunga, kurs nilai tukar rupiah, anggaran defisit, investasi swasta, dan juga neraca perdagangan dan pembayaran yang dapat digunakan oleh investor untuk membantu dalam meramalkan apa yang akan terjadi pada perubahan pasar modal dengan mengamati variabel-variabel ekonomi makro yang dapat berdampak terhadap adanya perubahan harga di pasar modal. Selanjutnya yang kedua dalam analisis fundamental ini adalah analisis industri, di mana analisis industri ini merupakan salah satu bagian dalam analisis fundamental, dan analisis industri ini biasanya dilakukan setelah kita melakukan analisis ekonomi. Dalam analisis industri, investor ini biasanya mencoba membandingkan kinerja dari berbagai industri untuk mengetahui terhadap jenis industri apa saja yang memberikan prospek paling menjanjikan ataupun sebaliknya. Sehingga masalah pengelompokan industri tentunya menjadi semakin rumit ketika berhadapan dengan banyaknya perusahaan yang memiliki sekian banyak ragam lini bisnis. Sehingga perlu dilakukan yang namanya analisis industri. Analisis industri ini merupakan tahapan penting yang perlu dilakukan investor, baik untuk meminimalkan resiko maupun untuk
mengidentifikasi industri yang memiliki prospek yang menguntungkan. Analisis industri ini perlu diikuti dengan analisis perusahaan agar investor dapat menentukan saham perusahaan mana saja yang dalam suatu kelompok industri memiliki kombinasi return dan resiko yang terbaik untuk dijadikan pilihan dalam melakukan investasi. Untuk menilai dari analisis industri ini, ada dua langkah yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama adalah melakukan estimasi terhadap nilai earning per share yang diharapkan dari suatu industri. Dan yang kedua adalah melakukan estimasi terhadap price earning ratio yang diharapkan atau disebut juga sebagai expected earning multiplier industri. Sehingga dengan melakukan dua langkah dalam melakukan analisis tersebut dapat memberikan cerminan terhadap analisis industri yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dalam melakukan investasi terhadap suatu perusahaan. Jika hasil kedua estimasi tersebut itu dikalikan, maka akan kita peroleh nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri atau disebut sebagai expected ending value of industry. Tingkat return yang diharapkan dari suatu industri ditentukan dengan membagi nilai akhir yang diharapkan dari suatu industri ditambah dengan nilai dividen yang diharapkan dari industri dengan nilai awal industri tersebut pada periode sebelumnya. Selanjutnya dilakukan dengan membandingkan tingkat return harapan dari industri terhadap tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Sehingga investor akan dapat menentukan industri mana saja yang layak dijadikan pilihan investasinya. Ada 3 teknik yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi terhadap tingkat penjualan dari suatu industri. Yang pertama yaitu berkenaan dengan daur hidup industri. Dan yang kedua berkenaan dengan analisis input-output. Dan yang ketiga hubungan antara industri dengan ekonomi secara keseluruhan. Ketiga teknik ini tentunya saling melengkapi sehingga investor dapat mengkombinasikan ketiga teknik tersebut untuk mendapatkan gambaran secara lengkap mengenai posisi dan prospek industri dalam berbagai skenario. Sehingga tiga teknik tersebut itu dapat kita lakukan dengan tujuan untuk melakukan estimasi terhadap tingkat penjualan dari suatu industri. Selain itu, ada faktor penting lainnya yang dapat mempengaruhi terhadap besarnya profit yang bisa diperoleh dari suatu industri, yaitu adanya intensitas persaingan dalam industri tersebut. Intensitas persaingan dalam suatu industri tentunya akan menentukan terhadap kemampuan industri untuk tetap memperoleh tingkat return di atas rata-rata. Nah, berkaitan dengan persaingan industri ini, ada 5 faktor yang menjadi dasar dalam persaingan industri, di mana persaingan yang pertama adalah persaingan dalam industri itu sendiri, yang merupakan persaingan antara perusahaan dalam satu kelompok industri.
Dan yang kedua adalah adanya pemain baru yang potensial yang masuk dalam satu siklus industri tersebut sebagai pemain baru yang potensial. Persaingan yang lainnya adalah berkenaan dengan pemasok, karena ketika kita menjalankan bisnis dalam satu link industri, tentunya pemasoknya itu adalah hampir sama atau hampir mirip dari pemasok tertentu. Dan pembeli ini juga menjadi persaingan industri karena barang yang dihasilkan oleh industri tersebut tentunya dibeli oleh segmen pasar yang hampir sama. Dan tentunya barang yang dihasilkan dari industri tersebut ini juga menjadi faktor persaingan industri dan dibutuhkan yang namanya barang substitusi untuk meminimalisir terhadap persaingan industri yang terjadi. Analisis yang terakhir yaitu analisis perusahaan yang dilakukan dalam analisis fundamental. Nah, analisis perusahaan ini diarahkan untuk mengetahui apakah saham perusahaan ini sebenarnya layak untuk dijadikan pilihan investasi. Hasil analisis perusahaan ini harus bisa memberikan gambaran tentang nilai perusahaan, karakteristik internal, kualitas, dan kinerja manajemen, serta prospek perusahaan di masa yang akan datang. Sehingga ketika kita mengetahui terkait dengan kinerja perusahaan tersebut, kita dapat menetapkan apakah perusahaan tersebut layak untuk dijadikan pilihan investasi atau tidaknya. Ada dua komponen penilaian dalam analisis perusahaan ini, yaitu earning per share atau EPS dan price earning ratio yang diutamakan dalam analisis terhadap perusahaan. Kenapa? Karena alasan tiga hal, yaitu yang pertama adalah kedua komponen tersebut yaitu earning per share dan price earning ratio ini bisa dipakai untuk mengestimasi terhadap nilai intristik saham atau nilai saham yang kemungkinan terjadi ke depannya. Dan yang kedua alasannya adalah dividen yang dibayarkan perusahaan pada dasarnya itu dibayarkan dari earning atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Dan alasan yang ketiga yaitu adanya hubungan antara perubahan earning atau keuntungan dengan perubahan harga saham. Atas dasar tiga alasan tersebut itulah, maka dalam analisis perusahaan, hal yang paling penting untuk dinilai itu adalah dengan melihat earning per share-nya dan nilai price earning ratio-nya. Nilai earning per share ini diperoleh dengan menghitung perbandingan antara jumlah earning atau keuntungan, dalam hal ini laba bersih yang siap dibagikan kepada pemegang saham, dengan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh perusahaan. Bagi para investor, nilai earning per share ini merupakan informasi yang dianggap paling mendasar dan berguna karena bisa digunakan untuk memberikan gambaran prospek keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Informasi terkait dengan earning per share ini dapat digunakan sebagai dasar penilaian perusahaan, yaitu dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan. Sehingga kita sebenarnya dapat menghitung sendiri terkait dengan nilai earning per share tersebut
berdasarkan pada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Hanya saja muncul kelemahan yang perlu diperhatikan berkenaan dengan earning per share ini yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Apa itu? Permasalahan dalam pelaporan earning ini biasanya terkait dengan kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara investor di satu sisi sebagai pengguna laporan keuangan dan manajemen di sisi lainnya sebagai penyaji dari laporan keuangan tersebut. Sehingga cara untuk mengurangi terhadap konflik kepentingan ini dapat dilakukan yaitu dengan yang pertama adalah peran dari prinsip-prinsip dan kode etik akuntansi. Dan yang kedua, penggunaan tenaga auditor eksternal yang netral. Sehingga konflik kepentingan ini tentunya dapat diminimalisir. Nah, kelemahan lain dari laporan keuangan yang disajikan ini adalah karena laporan keuangan tersebut dibuat di akhir periode, yaitu biasanya pada akhir tahunan, maka hal ini hanya dapat menggambarkan kondisi perusahaan pada saat laporan itu dibuat dan tidak mampu menggambarkan kondisi perusahaan yang terkini. Ini yang perlu dijadikan pertimbangan terhadap kelemahan yang dapat ditemukan terhadap earning per share sebagai landasan dalam melakukan analisis perusahaan. Selain itu, dalam analisis perusahaan, biasanya para investor ini juga akan mempelajari laporan keuangan perusahaan dengan tujuan untuk menganalisa kinerja perusahaan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan melakukan identifikasi kecenderungan dan mengevaluasi terhadap efisiensi operasional serta memahami sifat dasar dan karakteristik operasional perusahaan. Dan ini dapat dilakukan oleh investor dengan mempelajari laporan keuangan perusahaan tersebut. Di samping bisa dengan melihat laporan keuangan, analisis perusahaan ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Indikator yang paling penting yang dapat digunakan untuk melihat prospek perusahaan di masa mendatang yaitu dengan mengetahui pertumbuhan profitabilitas perusahaan. Nah, dalam hal ini ada dua rasio profitabilitas yang utama yang umum dipergunakan saat melakukan analisis perusahaan untuk mengetahui prospek perusahaan ke depannya itu seperti apa. Rasio profitabilitas ini yaitu return on equity atau ROI dan return on asset atau ROA. Return on equity atau ROI ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang bisa diperoleh oleh pemegang saham. Rumus dari return on equity ini adalah laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan jumlah modal sendiri. Sedangkan untuk return on asset atau ROA ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan dalam menghasilkan laba. Rumus yang dipergunakan yaitu EBIT atau Earning Before Interest and Tax
atau keuntungan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini dua rumusan atau dua rasio profitabilitas yang biasanya dipergunakan untuk melakukan analisis perusahaan. Analisis terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah berkaitan dengan analisis teknikal. Apa itu analisis teknikal? Analisis teknikal ini merupakan metode peramalan terhadap pergerakan harga saham dan meramalkan kecenderungan pasar yang di masa mendatang dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan, dan indeks harga saham gabungan. Sehingga dalam analisis teknikal ini yang dipergunakan dalam melakukan analisis adalah pergerakan dari grafik. Analisis teknikal menilai terhadap harga saham berdasarkan refleksi harga di masa lalu dengan membaca sentimen, tren, dan proyeksi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Analisis ini juga membantu investor maupun manajer investasi dalam memperkirakan arah pergerakan harga, membuat batas pergerakan dalam kondisi tertentu, dan menunjukkan target arah beserta dengan risikonya. Sebenarnya, ruang lingkup dari analisis teknikal ini hanya memperlihatkan sifat dan pola gerak harga saja. Hal ini tentunya berbanding terbalik atau berbeda dengan analisis fundamental yang mencakup keilmuan terhadap ilmu akuntansi, ekonomi mikro, ekonomi makro, serta bidang sosial politik, bahkan mencakup terhadap perkiraan cuaca dan keilmuan lainnya. Nah, dalam analis teknikal ini juga yang harus dipahami adalah memanfaatkan terhadap lebih dari 150 indikator atau alat analisis untuk seleksi yang terbaik di antara ribuan saham dalam waktu beberapa menit saja. Dalam artian, walaupun analisis teknikal ini hanya memperlihatkan terhadap sifat dan pola gerak terhadap harga yang ada dalam grafik, namun analisis teknikal ini menerapkan atau memanfaatkan terhadap 150 indikator yang dapat dipergunakan dalam menentukan harga saham ke depannya yang dilakukan dalam waktu beberapa menit saja. Adapun karakteristik dari analisis teknikal ini, yaitu yang pertama adalah membutuhkan banyak data untuk menunjang terhadap akurasi dari prediksi yang dilakukan. Yang kedua, kehandalannya bergantung pada kemahiran trader dalam membaca grafik, menerapkan indikator, dan mempraktekkan dalam teknik analisisnya. Dan yang ketiga, hal ini sebenarnya cocok diterapkan pada trading jangka pendek maupun jangka panjang. Ada dua kegunaan yang dapat kita peroleh manfaatnya dari analisis teknikal ini, yaitu pertama adalah mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Analisis teknikal ini digunakan untuk menganalisis harga berdasarkan pada data harga di masa yang lalu. Sehingga berdasarkan pada data tersebut, analisis mencoba untuk melihat adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi yang bisa dijadikan dasar
untuk menetapkan harga pada periode mendatang dengan mengikuti pola yang terjadi. Dan manfaat yang kedua yaitu membantu memberikan sinyal kapan sebaiknya melakukan pembelian ataupun penjualan. Dengan analisis teknikal ini dapat membantu trader untuk menentukan keputusan untuk menjual atau membeli. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan bantuan indikator-indikator tertentu yang ada dalam analisis teknikal tersebut. Ada 3 tipe yang umum dalam melakukan analisis teknikal, yaitu yang pertama adalah follow the smart money view, di mana analisis teknikal ini mengikuti tren yang sedang terjadi di pasar. Analisis teknikal ini mempercayai bahwa pergerakan pasar ini dalam tren tertentu dan tren ini akan bergerak terus hingga terjadi perubahan dengan adanya permintaan dan penawaran. Tipe yang kedua yaitu contrarian view, di mana strategi kontrarian ini sebaliknya, yaitu berpendapat mayoritas investor saham salah dan kita dapat memanfaatkan kesalahan ini dengan cara mengambil posisi melawan pasar atau kontra terhadap pendapat yang salah tersebut. Dan tipe yang ketiga yaitu support dan resisten level, di mana support dan resisten ini merupakan salah satu konsep yang paling umum digunakan dalam melakukan analisis teknikal. Memang cara penentuan garis support dan resisten ini tidak persis sama untuk setiap trader, akan tetapi ada beberapa prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukannya. Ada beberapa istilah yang harus dipahami dalam analisis teknikal. Yang pertama yaitu istilah bullish period, di mana bullish period ini merupakan periode pergerakan harga di mana harga terendah yang terjadi selalu lebih tinggi dari harga tertinggi periode sebelumnya. Dan istilah yang kedua adalah bearish period. Hal ini merupakan periode pergerakan harga di mana harga tertinggi yang terjadi selalu lebih rendah dari harga terendah periode sebelumnya. Istilah yang ketiga yaitu tren, di mana hal ini merupakan arah gejala pergerakan harga, yaitu terjadinya uptrend atau tren yang naik, atau terjadinya downtrend atau tren yang turun, atau terjadi yang namanya sideways atau tren yang mendatar. Istilah yang keempat dalam analisis teknikal ini adalah support level. Ini merupakan tingkat harga di mana minat beli yang muncul mampu menahan terhadap tekanan jual sehingga harga tidak jatuh lebih dalam. Dan ada istilah yang lainnya yaitu resistance level, di mana hal ini merupakan tingkat harga di mana tekanan jual yang muncul mampu menahan minat beli sehingga harga tidak naik lebih jauh. Nah, istilah lainnya dalam analisis teknikal ini ada istilah yang disebut dengan oversold, di mana hal ini merupakan kondisi ketika harga dinilai terlalu tinggi dan sebaiknya investor yang telah memilih saham di bawah harga ini dapat merealisasikan keuntungannya. Dan istilah yang terakhir yaitu overbook, di mana kondisi ketika harga dianalisis secara teknikal cukup murah dan saat ini biasanya dimanfaatkan oleh investor untuk membeli saham. Nah, istilah-istilah tersebut ini harus dipahami
bagaimana kondisinya yang terjadi sehingga akan memudahkan analisis teknikal dalam menentukan keputusan, terutama apakah untuk membeli atau menjual. Ini adalah beberapa contoh grafik yang digunakan dalam analisis teknikal, di mana dalam grafik tersebut itu ada grafik garis, ada grafik batang, ada juga grafik candlestick, dan juga ada grafik point and figure. Sehingga 4 grafik tersebut inilah yang dijadikan dasar dalam melakukan analisis teknikal. Dalam analisis teknikal ini ada dua analisis yang dipergunakan atau dua metode analisis yang dipergunakan, yaitu yang pertama adalah analisis klasik atau metode subjektif, dan yang kedua adalah analisis modern atau metode mekanikal. Metode subjektif ini merupakan metode penentuan garis penganalisa dengan opini dan argumentasi individu berdasarkan pengalaman, karena sifatnya yang subjektif. Nah, metode subjektif ini memiliki kelemahan besar karena sangat subjektif, tetapi sebenarnya memiliki keuntungan karena sederhana dan mendahului terhadap harga yang mungkin akan terjadi. Metode ini didasarkan pada beberapa titik kunci dalam melakukan analisa. Sedangkan dalam metode mekanikal, ini merupakan metode yang mendasarkan analisanya pada metode statistika melalui indikator-indikator tertentu sehingga bersifat objektif, logis, dan umum. Dan dalam metode mekanikal ini memiliki keunggulan lebih, di mana dapat melepaskan diri dari faktor emosi pada saat pengambilan keputusan untuk masuk atau keluar pasar, karena sifatnya tidak subjektif lagi. Nah, biasanya dalam metode mekanikal ini, key poinnya atau titik kuncinya itu dengan memperhatikan terhadap tren atau divergence, sehingga akan memudahkan dalam melakukan analisis dengan menggunakan metode mekanikal. Untuk lebih jelasnya mengenai metode subjektif, di mana metode subjektif ini sebagai metode penentuan garis penganalisa dengan opini atau argumentasi individu yang didasarkan pada pengalaman dan memiliki beberapa kelemahan besar karena sifatnya yang sangat subjektif, tapi juga memiliki keunggulan karena kesederhanaan dan leading terhadap harga untuk memperkirakan harga kedepannya, dan menggunakan titik kuncinya atau key pointnya pada analisa, maka kita dapat melihat bentuk dari grafik yang dipergunakan dalam metode subjektif ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan tren untuk mengukur kecenderungan gerakan harga. Ini merupakan titik kunci yang paling mudah ditemui dalam analisis teknikal. Biasanya dianalisa berdasarkan pada gerakan harga dalam waktu tertentu, misalnya 3 harian, mingguan, ataupun tahunan. Nah, berdasarkan arahnya, kita akan mengenal 3 jenis tren, yaitu trend up, yaitu kecenderungan harga itu bakalan naik, atau trend down, yaitu kecenderungan harga akan turun, dan stagnasi atau kecenderungan harga bergerak datar atau ke samping. Nah, berdasarkan waktunya, tren ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu short time atau short term, medium term, dan long term.
Sedangkan tren utama atau mayor tren berlangsung pada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah accumulation stage, yang kedua bull market model atau markup stage, dan yang ketiga adalah bear market model atau distribution stage. Tren ini juga bisa ditunjukkan oleh volume transaksi. Nah, biasanya tren ini akan terus berlanjut sampai ada sinyal tertentu yang menunjukkan adanya pembalikan atau reversal terhadap tren yang terjadi. Yang kedua yaitu lines atau garis-garis penganalisa. Ini merupakan alat pembantu utama dalam analisa grafik yang digambarkan dengan menghubungkan titik-titik tertentu. Lines ini terbagi menjadi 4 garis penganalisa, yaitu yang pertama adalah support line, merupakan tingkat harga di mana demand dipandang cukup kuat untuk menahan harga jatuh lebih dalam. Support line ini merupakan batas psikologis peserta pasar untuk melakukan pembelian atau buy action. Yang kedua yaitu resistance line, ini merupakan tingkat harga di mana supply dipandang cukup kuat untuk menahan harga naik lebih tinggi. Resistance line ini merupakan batas psikologis peserta pasar untuk melakukan penjualan atau sell action. Dan yang ketiga yaitu sensitive line, ini merupakan garis horizontal yang melalui titik terendah atau titik tertinggi yang pernah tercapai sebelumnya. Nah, dalam hal ini dikenal dua macam sensitive line, yaitu support level dan resistance level. Dan yang terakhir yaitu channel line, ini merupakan garis paralel yang ditarik sejajar dengan trend line. Channel line ini membantu trader untuk mengetahui terhadap trading range-nya, yaitu rank penjualan yang akan dilakukan. Untuk lebih memahami bentuk dari support line itu seperti apa, ini yang dimaksud atau gambaran dari support line. Sedangkan bentuk dari resistance line ini seperti gambaran ini. Nah, dari dua gambaran tersebut itu akhirnya terbentuk yang namanya resistance zone atau wilayah terjadinya resisten yang menggambarkan garis atas sama garis bawah yang mungkin akan terjadi. Sedangkan gambaran mengenai channel line dampak pada gambar tersebut yang menjadi indikator bahwa garis-garis paralel ini dapat ditarik sejajar dengan menggunakan trend line. Nah, yang berikutnya yaitu trend line, di mana trend line ini merupakan alat yang sangat penting dalam melakukan analisis teknikal yang digunakan sebagai identifikasi ataupun konfirmasi. Trend line ini merupakan suatu garis lurus yang menghubungkan dua atau lebih titik-titik harga untuk kemudian ditarik ke depan sehingga akan berperan sebagaimana halnya garis support atau resisten. Beberapa prinsip tentang level support dan resisten ini dapat diaplikasikan dalam konsep garis tren. Ini merupakan bentuk gambaran dari uptrend line, sedangkan ini merupakan gambaran dari adanya downtrend line.
Nah, yang berikutnya dalam metode subjektif yang dapat kita pelajari itu adalah berkenaan dengan pattern atau pola harga masa lampau sebagai gambaran sejarah bentuk-bentuk gerakan harga sekuritas di masa lampau. Nah, analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa kejadian atau peristiwa di alam ini akan berulang mengikuti suatu pola yang pernah terjadi sebelumnya, atau kita kenal dengan history repeat itself. Ada 4 pola penting dalam pattern ini, yaitu yang pertama adalah reversal pattern, di mana ini merupakan gambar atau pola gerakan harga dalam pergantian kecenderungan. Yang kedua adalah continuation pattern, ini merupakan bentuk atau pola gerakan harga dalam melanjutkan kecenderungan. Dan yang ketiga adalah karakter pattern, ini merupakan suatu pola yang tidak random dan sering berulang tetapi hanya berlaku khusus untuk satu sekuritas tertentu saja. Dan yang keempat yaitu gap pattern, ini merupakan pola yang terbentuk akibat harga low atau rendah pada hari ini lebih besar daripada harga high atau harga tinggi di waktu kemarin ataupun sebaliknya. Bentuk pattern ini juga ada beberapa macam, yaitu salah satunya adalah reversal pattern, dan ini pun ada gambaran mengenai reversal pattern double top. Sedangkan ini adalah gambaran reversal pattern double bottom. Nah, ini adalah gambaran reversal pattern mengenai head and shoulder top. Sedangkan ini adalah gambaran reversal pattern mengenai head and shoulder bottom. Sedangkan ini merupakan bentuk reversal pattern yang berkenaan dengan falling wedge. Kalau ini merupakan reversal pattern yang berhubungan dengan rising wedge. Sedangkan ini merupakan bentuk reversal pattern yang berhubungan dengan rounding bottom. Nah, ada lagi bentuk pattern yang lainnya yaitu continuation pattern, dan ini merupakan gambaran continuation pattern yang berbentuk flag and pennant. Sedangkan ini bentuk continuation pattern yang berbentuk symmetrical triangle. Ini merupakan bentuk continuation pattern yang berhubungan dengan ascending triangle. Kalau ini bentuk lainnya dari descending triangle. Nah, selanjutnya yaitu yang berkenaan dengan continuation pattern ini yang berbentuk cup white handle. Berikutnya adalah continuation pattern yang berbentuk price channel. Ini juga bentuk price channel dalam continuation pattern tapi yang uptrend. Nah, ini beberapa bentuk dari balis pattern atau pattern yang lainnya dari jenis-jenisnya, yaitu salah satu diantaranya yang lain adalah balis pattern, dan ini adalah bentuknya. Nah, bentuk pattern yang lain yaitu istilahnya adalah bearish. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang terjadi dalam bearish pattern. Dan berikutnya ini adalah penjelasan secara detail mengenai metode mekanikal, di mana sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam metode mekanikal ini merupakan metode yang mendasarkan analisisnya pada metode statistika
melalui indikator-indikator tertentu sehingga bersifat lebih objektif, logis, dan umum. Dan kelebihannya tentunya karena tidak bersifat subjektif, ini dapat melepaskan diri dari faktor emosi pada saat pengambilan keputusan untuk keluar masuk di pasar modal. Nah, yang paling penting, key point-nya ini adalah terletak pada tren dan divergennya. Salah satu dalam metode mechanical ini adalah dengan melakukan analisis moving average, di mana moving average ini merupakan salah satu alat analisis teknikal yang menggunakan rata-rata bergerak dengan rentang waktu tertentu dari data harga-harga historis yang biasanya digunakan untuk harga penutup. Nah, beberapa hal yang dalam alat analisis moving average ini, yaitu yang pertama adalah fungsi utamanya adalah memberikan indikasi bahwa suatu tren telah dimulai, sedang berlangsung, atau sedang berakhir. Dan yang kedua, moving average ini menggunakan rentang waktu lebih lama dalam tren harga menaik akan berada di bawah moving average yang menggunakan rentang waktu yang lebih singkat. Dan moving average ini menggunakan rentang waktu lebih lama dalam tren harga yang menurun, akan berada di atas moving average yang menggunakan rentang waktu lebih singkat. Nah, ini adalah bentuk gambaran yang dapat dilakukan pada saat melakukan analisis dengan moving average untuk mengetahui pergerakan harga dari suatu saham. Yang berikutnya dalam metode mechanical ini yaitu moving average convergent divergence atau biasanya disingkat dengan MACD. Ini merupakan formulasi teknikal analisis yang pertama kali dikembangkan oleh Jeren Apple, di mana bagi banyak pemain pasar, MACD ini juga dikatakan sebagai salah satu alat analisa yang paling sederhana dan cukup handal untuk digunakan dalam pengambilan keputusan selama perdagangan di lantai bursa. Dibandingkan dengan analisis menggunakan moving average, perbedaannya terletak yaitu dalam analisis moving average kita dapat menganalisa sebagai indikator kenaikan ataupun penurunan harga secara langsung. Sementara pada analisis yang menggunakan indikator MACD ini, output yang dihasilkan oleh moving average tidaklah langsung dapat dianalisa, namun terlebih dahulu diolah sebelum dijadikan sebuah indikator momentum yang akan mengidentifikasi atau mengindikasikan terhadap perubahan tren harga. Atau gampangnya, dari data moving average ini harus dilakukan pengolahan data terlebih dahulu sehingga dapat dilakukan analisa menggunakan moving average convergent divergent ini. Ini adalah salah satu bentuk dalam moving average convergent divergent pada gambaran balis crossover yang bisa kita jadikan referensi dalam melakukan analisa. Kalau ini adalah gambaran dalam moving average convergent divergent yang berhubungan dengan bearish crossover. Metode mechanical berikutnya yang bisa dilakukan yaitu adalah stochastic oscillator, yaitu sebuah alat analisa yang sebenarnya dikembangkan pertama kali oleh Gilles Silen itu pada akhir tahun 1950-an, di mana
Alat analisis ini adalah salah satu momentum oskilator yang menunjukkan posisi close pada saat ini terhadap posisi close terhadap beberapa waktu yang lalu. Closing level ini yang konsisten berada pada kondisi puncak mengindikasikan terjadinya accumulation untuk buying pressure. Sedangkan sebaliknya, closing level yang konsisten berada pada bottom ini mengindikasikan terjadinya distribution atau selling pressure. Nah, beberapa informasi yang dihasilkan dari analisis stokastik oskilator ini adalah berkenaan dengan informasi overbought atau oversold. Selain itu juga indikasi perubahan momentum apabila terjadi crossing dan juga divergen positif dan divergen negatif. Dalam stokastis oskilator ini menggunakan dua garis penganalisa, yaitu persentase K dan persentase D. Tentunya pada masing-masing garis penganalisa tersebut ini memiliki formula tertentu sebagaimana dalam gambaran tersebut. Dan persentase K ini berfluktuasi pada kisaran 0 sampai 100. Dan untuk persentase D adalah SMA3 dari persentase K yang berguna sebagai sinyal atau trigger line-nya. Berarti dalam hal ini untuk stokastik oskilator ini dua garis penganalisa tersebut yaitu persentase K dan persentase D ini saling berhubungan. Ada 5 interpretasi dalam stokastik oskilator, yaitu timing beli atau waktu untuk membeli. Ini bila garis dari persentase di line-nya berada di antara skala horizontal 10% hingga 15% atau pada oversold zone. Nah, sedangkan waktu untuk jual timing sell-nya ini bila mana garis D atau persentase di line-nya ini berada di antara skala horizontal 85% hingga 90% atau pada overbought zone. Dan bisa juga terjadi yang namanya bullish divergence, yaitu berlaku apabila garis D melewati skala horizontal 30% dan membentuk dua lembah yang menanjak dan harga terus menurun. Dan juga bisa terjadi yang namanya bearish divergence apabila hal ini garis D melewati skala horizontal 70% dan membentuk dua puncak yang menurun dan harga terus terjadi yang namanya peningkatan. Dan yang lainnya itu adalah berkenaan dengan sinyal kenaikan harga. Ini terjadi bila garis K memotong garis D setelah garis D mencapai titik terendah dan berbalik arah untuk naik. Ini bentuk gambaran terkait dengan tampilan dari stokastik oskilator yang dapat kita lihat sebagai bentuk referensi untuk melakukan analisis menggunakan stokastik oskilator tersebut. Analisis berikutnya dalam metode mekanikal ini adalah Relative Strike Index atau RSI, di mana ini menghitung perbandingan antara daya tarik kenaikan dan penurunan harga yang diterjemahkan ke dalam indikator yang mempunyai selang penilaian antara 0 sampai 100. Beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari analisis dengan menggunakan Relative Strike Index ini adalah terjadinya konfirmasi kejadian overbought atau oversold. Juga konfirmasi kejadian positif atau negatif divergen dan terjadinya konfirmasi dominasi gerakan, yaitu apakah dominan kenaikan atau dominan penurunan. Relative Strike Index ini menghitung rasio dari rata-rata kenaikan harga penutupan dengan
rata-rata penurunan harga penutupan pada periode tertentu dengan rumus yang telah ditentukan. Ini adalah gambaran kondisi Relative Strength Index atau RSI yang dapat kita jadikan referensi untuk melakukan analisa menggunakan Relative Strength Index atau RSI tersebut. Relative Strength Index ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi terhadap top and bottom, pattern, dan divergen. Di mana kalau kita mengidentifikasi top and bottom, maka puncak saat menyentuh pada level 70 sampai 80 dan terjadi yang namanya truk atau lembah pada harga menyentuh 20 sampai 30. Sedangkan untuk mengidentifikasi pattern, ini beberapa pola grafik dapat diamati seperti head and shoulder, top and bottom, dan pennant, serta lainnya. Sedangkan untuk mengidentifikasi divergen, ini dengan melihat penyimpangan antara harga asli dengan Relative Strength Index sering terjadi saat adanya indikasi kuat akan titik pembalikan. Metode mekanikal berikutnya yaitu Williams prosentase R atau kita mengenalnya dengan persen R. Ini mempresentasikan hubungan dari harga penutupan relatif terhadap harga tertinggi dan terendah dalam rentang waktu tertentu. Apabila harga penutupan mendekati atau berada dalam kisaran tertinggi dalam rentang tersebut, maka indikator akan mendekati nol. Sedangkan apabila harga penutupan mendekati atau berada dalam kisaran terendah dalam rentang tersebut, maka indikator akan mendekati angka minus 100. Teknik analisis berikutnya dalam metode mekanikal yang bisa dipergunakan adalah Bollinger Band. Bollinger Band ini merupakan salah satu indikator yang dapat membantu para analis dalam membandingkan volatility dan harga relatif dalam satu periode waktu. Nah, Bollinger Band ini terdiri dari 3 garis utama, di mana garis teratas dinamakan upper band, garis tengah dinamakan middle band, dan yang paling bawah dinamakan lower band. Middle band sendiri ini merupakan hasil pergerakan dari simple moving average, dan upper dan lower band adalah 2 kali standar deviasi dari middle band. Sinyal yang dihasilkan dari analisis ini diantaranya yaitu double bottom buy. Ini merupakan kejadian atau analisa apabila sebuah harga ketika harga menembus batas bawah atau lower band dan tetap berada di luar batas bawah pada periode berikutnya. Sedangkan double top sell ini merupakan istilah apabila sebuah harga ketika menembus batas atas atau upper band dan tetap berada di luar batas atas pada periode berikutnya. Nah, pada saat terjadinya penyempitan band, perhatikan harga breakout setelah keluar dari masa konsolidasi biasanya akan terjadi lonjakan harga yang signifikan. Dan ini bisa dijadikan pertimbangan dalam memutuskan untuk membeli atau menjual. Nah, ini merupakan bentuk gambaran tampilan penggunaan analisis menggunakan Bollinger Band sehingga kita dapat mengetahui kalau menggunakan analisis menggunakan Bollinger Band ini tampilannya seperti apa.
Metode berikutnya dalam teknik analisis menggunakan metode mekanikal ini adalah pivot point, di mana kita akan berhitung terkait dengan support level dan resistance levelnya. Dan ini sudah ditentukan rumus yang telah ditetapkan dalam pivot point tersebut. Ini adalah gambaran menggunakan analisis pivot point yang bisa kita jadikan referensi untuk kita ketahui dalam metode mekanikal. Teknik analisis berikutnya dalam metode mekanikal yang dapat digunakan yaitu percent retracement, yaitu merujuk pada suatu teknik untuk mencari acuan titik balik dari suatu pergerakan tren harga saham. Nah, kita di sini akan mengenal istilah yang namanya Fibonacci. Nah, ini merupakan metode retracement yang mengasumsikan bahwa harga akan mengalami titik balik akumulatif baik kenaikan ataupun penurunan jika hal tersebut telah mencapai pada titik 50% dari titik puncak atau titik terendah. Nah, hal itu sebelum akhirnya kembali melanjutkan pergerakan tren yang sedang terjadi. Nah, rentang waktu untuk melakukan analisa tersebut harus ditentukan terlebih dahulu. Ini adalah gambaran grafik pada saat terjadi yang namanya Fibonacci retracement, sehingga kita bisa dapat melihat bagaimana gambaran menggunakan analisis percent retracement pada saat kita menggunakan Fibonacci retracement pada metode mekanikal. Yang terakhir dalam metode mekanikal, analisis yang bisa digunakan itu adalah cut loss downgrade. Nah, karena sifatnya yang short term, maka trading plan-nya ini juga harus short term pula. Implikasinya ketika harga sudah menembus pada level breakout, tapi tidak ada pergerakan signifikan atau malah terjadi yang namanya penurunan. Tentunya dalam hal ini trader harus disiplin untuk melakukan yang namanya cut loss sampai mencari kesempatan switch pada saham yang lainnya. Tetapi yang sering terjadi adalah pada saat terjadinya breakout yang gagal, trader ini akan terjebak di harga atas, tidak mau melakukan cut loss. Padahal gerakan harganya ini sudah tidak memberikan opportunity lagi. Nah, awalnya sebenarnya berniat untuk melakukan yang namanya short term, tetapi akhirnya menjadi medium term dan long term. Dan ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan investasi yang dilakukan oleh investor. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.